Saudara, saya ingin mengusulkan begini, sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini ini, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Karena orang korupsi itu, Pak, nurunkan uang dari bank 500 miliar, dibawa ke Singapura, ditukar dengan uang dolar, lalu dia bilang ini menang judi karena di Singapura judi sah. Lalu dibawa ke Indonesia sah. Padahal itu uang negara, Pak. Itu pencucian uang, Pak. Nah sekarang mari kita batasi, kalau belanja 100 juta Anda keluarkan dari bank mana, kirim ke bank mana. Jangan dari orang bawa koper tuh, yang satu kopernya berisi kertas, yang satu berisi uang, ditukar di atas pesawat. Itu yang banyak terjadi. Nah, satu yaitu undang-undang perampasan aset. Saya kira kemarin DPR dari Komisi 3 sudah ada yang bersuara agar Presiden segera mengirimkan surprise. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui, dibalik tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Kami mohon disetujui, kami akan lebih mudah. Itu seperti ngambil itu, Pak. Itu pencucian uang juga tuh. Dana BLBI. Dana BLBI itu 111 triliun, Pak. Nggak bisa diambil. Lalu kami minta impres, Pak. Buat impres kepada saya ambil. Nggak, ya berhenti berdebat. Saya ambil dulu, nanti ke pengadilan kalah nggak apa-apa. Dapat sekarang ini 29,9 triliun. Ada yang kalah di pengadilan 2 tapi tidak menggugurkan hutang, tapi karena pencucian uang. Barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan surat tanda tangan di atas meterai, tapi sertifikatnya tidak diserahkan, lalu dijual. Ketika mau diambil, ketika kami sita, ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya. Kalah di pengadilan, tidak apa-apa, tapi hutangnya tetap. Gitu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, kita bisa tangani, Pak, itu semua. Makanya dulu awal kami masuk ke sini, mohon. Ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini bisa, mungkin akan menyulitkan, memang tidak selalu sempurna, tetapi saya kira ikhtiar kita harus dilakukan untuk itu. Bapak, saya minta maaf kalau tadi ada yang agak keras, karena sebenarnya saya tadi sejak awal mengatakan saya akan melayani dengan tone yang sama, dan tadi sudah dengan tone yang sama saya lakukan. Nah yang sekarang mari kita baik-baik saja gitu. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, sananya ini. Lobbynya jangan di sini, Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Ini laksanakan, Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet, Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa, Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani, Pak? Sama toh? Ayo. Itu kira-kira, Pak.